Halo, saya Super Marifin dan di video kali ini saya akan mereview Indonesia Stage Top Model Cycle 3 episode 1 Ladder of Fashion untuk foto individu dari grup Punya Iko. Video ini mengandung opini dan pendapat pribadi dari sudut pandang seorang fotografer profesional. Tidak ada maksud untuk menjelekkan karya siapapun. Untuk judgesnya ada winner of Asia Next Top Model yaitu Ayu Gani, mentor dan fashion director Panca Makmun, The Queenmaker Ivan Gunawan, dan guest judges yaitu Supermodel Indonesia Kimi Jayanti. Fotografer kali ini adalah fotografer langganan di Indonesia Next Top Model yaitu Putra Johan. Konsep dari Ladder of Fashion ini adalah setiap model harus melakukan photoshoot di sebuah tangga gantung dengan ketinggian kurang lebih 6 meter dari permukaan tanah dan menampilkan high fashion pose. Oke, dan ini foto milik Iko. Iko ini memiliki kaki yang panjang dan itu yang menjadikan kelebihan dia untuk foto kali ini. Terlihat di sini ya. Terus juga satu kaki nahan ke tangga di sini dan satu lagi nahan ke sini untuk tangannya. Tangan yang sebelah kirinya itu masuk ke dalam saku. Judges sangat suka foto ini karena terlihat Iko ini nggak kesulitan saat berpose. Jadi ya kelihatan gampang banget gitu ya. Seperti dia sedang meloncat lalu tangannya itu nangkep ke tangganya itu. Nggak terlihat struggle gitu. Dan yang menjadi uniknya adalah Iko bisa mengaitkan heelsnya di sini supaya dia nyangkut di tangga yang sebelah sini. Itu yang membuat dia lebih stabil lagi karena kan kalau sepatunya nyangkut dia otomatis bebas aja berpose, nggak harus kepleset untuk saat berdiri di tangga ini. Terus kalau kita lihat versi zoomnya yang ini, di sini terlihat dari wajah ekspresi juga dia sudah high fashion di mana wajahnya serius, lehernya terlihat. Terus juga tulang rahangnya di sini juga kelihatan highlight dari lighting ya, muncul di sini ini highlight. Dan juga di sini ada lighting satu lagi dan kita lihat juga wardrobe-nya terlihat jelas untuk pakaiannya, tidak ada sama sekali tangan yang menghalangi karena itu salah satu poin penting untuk pemotretan high fashion. Terus juga di sini aksesorisnya juga masih kelihatan dan tangannya juga tidak terlalu tegang ya, seperti relax aja. Dan ini yang menjadi kelebihan dari foto milik Iko ini. Dan kalau saya lihat di sini memang sudah dapat ya pose untuk high fashionnya dan juga ini termasuk outstanding. Jadi kalau saya boleh kasih nilai ini saya kasih nilai 9 untuk Iko. Oke, ini adalah foto punya Marella dan seperti yang kita bisa lihat foto Marella ini terbalik ya atau upside down di mana tangannya di bawah sini, kepala di bawah sini dan kakinya ada di atas. Ini adalah salah satu foto yang lumayan sulit dan tricky karena penahannya juga nggak stabil gitu di situ. Terus kalau kalian perhatikan di sini tangan kirinya menahan ke tangga sini ya sehingga dia bisa mengangkat lehernya ke atas. Dan wajahnya juga bisa dia tahan supaya terlihat fierce dan juga strong untuk wajahnya. Rambutnya ke bawah terurai, juga anting aksesorisnya juga terlihat. Dan kalau kita lihat di sini juga si kakinya yang ini ya ditekuk untuk si lututnya menahan ke tangga yang ini, sedangkan yang satu lagi ditahan oleh betis ke sini sehingga lebih stabil. Tapi sayangnya ada satu kekurangan di sini di mana tangan sebelah kanannya tidak terlihat. Mungkin kalau tangannya ditekuk ke atas ini itu akan lebih baik lagi kelihatannya. Tapi overall untuk Marella ini ya saya lihat dari secara komposisi, terus juga dia framingnya juga melebar ke samping sehingga si framenya benar-benar full ya gitu. Itu adalah satu hal yang bagus. Dan kalau saya boleh kasih nilai, itu nilai untuk Marella adalah 8. Selanjutnya ada Vanes. Vanes juga memiliki pose yang mirip ya dengan Marella. Tidak sama tapi mirip, yaitu pose untuk upside down. Cuman bedanya dia badannya ditarik lebih ke atas dan yang ini lebih ke lurus. Pose seperti ini sebaiknya kalau menurut saya itu dihindari karena ini lurus ya. Dan kalau yang namanya foto high fashion itu biasanya memperlihatkan lekukan-lekukan tubuh gitu. Terus juga kalau kalian lihat si pergelangan kakinya juga, ankle-nya juga ditekuk jadi seperti ini ya. Sedangkan kalau biasanya untuk sepatu itu justru arahnya sebaliknya. Jadi kalau sepatu itu jadi ke bawah gitu arahnya, bukan ditekuk ke atas seperti ini. Dan kalau kita lihat juga tangan sebelah kirinya itu memegang ke sini sehingga tidak terlihat seperti adanya telapak tangan. Dan juga kita perhatikan di atas ini itu juga
dia nggak bisa nahan ya, sehingga seperti kayak kaki ditendang aja ke atas, ditahan. Dan juga kalau kita lihat di sebelah sini, tangan kanannya terlalu ke dalam. Kita lihat bahwa untuk high fashion atau foto modeling seperti ini, pastikan semua anggota badan itu tidak banyak yang tertutup. Kalau mau ketutup sedikit sih nggak masalah ya. Tapi kalau untuk tertutup seperti ini, tangan sebelah kanan dan juga tangan sebelah kiri itu menurut saya terlalu beresiko. Dan ini juga ada di sini si antingnya ya, dia ke leher, mungkin sebaiknya diarah ke sebelah kanan sana, ke kuping yang sebelah sana, sehingga lehernya tetap terlihat. Selain itu juga kalau rambut sih nggak ada masalah ya, tergerai seperti biasa, dan bajunya juga terlihat motifnya. Cuman kalau saya boleh kasih saran, mungkin untuk Vanes ini diputar ya, dirotate badannya menjadi ke arah sebelah sini, sehingga ditwist ya, si perutnya itu ditwist sehingga menyebabkan dia akan lebih terlihat ke arah samping, ke kiri, ke sini gitu, ke arah fotografernya, daripada dia terlihat lurus aja kayak lagi tiduran di lantai tapi menoleh ke sebelah kiri. Karena ini nggak ada bedanya kalau misalkan kita bayangkan dia lagi di lantai, itu sama aja kayak lagi tiduran. Kalau kita ibaratnya nggak ada tangganya, nggak ada di atas ketinggian 6 meter ya, itu pasti bedanya nggak jauh gitu, karena dia terlihat seperti itu kalau menurut saya. Dan kalau saya boleh menilai, mungkin kalau untuk Vanes ini bukanlah salah satu foto yang kuat ya. Dia ini mungkin saya kasih nilai 4. Di sini ada Michelle ya. Kalau Michelle kita lihat, dan ini adalah hal yang sama yang punya Vanes. Kalau kita high fashion itu jangan lurus, harus ada lekukan tubuhnya. Nah ini termasuk lurus. Terus gimana dong dengan Iko? Tadi juga kan lurus, tapi dia ada lekukan segitiga di tangannya. Nah bedanya kalau misalnya ini nggak, dia lurus dan dia juga lurus. Nah yang ditekuk itu hanya di kaki sebelah sini. Sayangnya ya, ini adalah hal yang sangat dihindari dalam pemotretan untuk modeling. Jadi si kakinya ini terlalu lebar ke sana karena dia menggunakan celana pendek. Dan kalau misalkan kalian perhatikan juga di sini ya, kaki yang sebelah kirinya nahan ke sini, oke, nggak ada masalah. Cuman sayangnya si lutut yang ini tegang banget. Mungkin kalau bisa lebih rileks, ditekuk sedikit. Terus yang ini juga lututnya mungkin ke bawah ya, arahnya bukan ke atas ke sana. Terus kakinya nahan ke sini, mungkin itu akan terlihat lebih baik. Jadi nggak seperti kayak gelantungan aja. Ini jadi kayak kita ngegelantung, terus dia berpose seperti ini. Dan ini juga harus diperhatikan bagian area sebelah sini berkerut untuk bajunya. Kalau orang jualan baju atau mempromosikan baju, dia pasti nggak akan setuju atau akan komplain apabila model yang memperagakan bajunya itu terlihat seperti ini untuk bagian baju yang dikenakannya gitu. Tapi kalau kita lihat dari segi leher itu terlihat bagus. Terus juga kalau dari wajah sih udah oke ya. Dari rambut juga nggak ada masalah. Cuman sayangnya posenya mungkin yang membuat Michelle ini menjadi kurang pop up atau kurang menonjol, dan di situ adalah kekurangannya. Kalau misalnya saya boleh nilai, ini saya kasih nilai 7 untuk Michelle. Dan ini ada Shinka ya. Shinka ini memiliki baju yang lumayan unik ya. Jadi ada kayak roknya lagi ke bawah sini dengan kain yang transparan, sepatu boots satu menahan di sini dan satu menahan ke sini. Kalau saya pribadi sih ya, saya tuh kurang suka dengan pose yang mengangkang begini ya. Jadi segitiganya itu si lututnya itu lurus, yang ini juga lurus. Kalau menurut saya itu lebih bagus apabila memang lututnya itu ada yang ditekuk salah satunya, sehingga menciptakan sebuah lekukan badan yang tidak flat seperti ini. Kayak flat banget kalau kalian perhatikan, ya udah set begitu saja. Di sini juga set, dan ini segitiga. Betul apa yang dikatakan oleh Kimi Jayanti bahwa ini adalah big no-no dalam dunia modeling dan juga dunia fotografi portrait, bahwa jangan terlihat seperti menahan ke pinggang, karena itu terlihat kita sedang memegang sesuatu dan itu nggak bagus gitu kelihatannya. Mungkin lebih rileks lagi, dan juga posenya tidak melebarkan tangan atau membuka tangannya seperti ini. Dan kalau dilihat untuk foto samping ini ya, mungkin kalau saya sih biasanya saya touch up dulu supaya kayak tali bra-nya ini nggak kelihatan seperti ini, karena warnanya putih dan kain di dalam yang baju yang ini, kaosnya ini warna hitam, sehingga kalau dari jauh juga tetap kelihatan putihnya itu terlihat jelas gitu, dan itu harus dihindari ya, seperti itu.
Terus di sini juga tangannya memegang dan ini kelihatan tegang banget tangannya. Terus kalau untuk wajah sih nggak ada masalah ya, dia memang Shinka ini memang salah satu yang memiliki fitur wajah yang kuat gitu. Dan rambutnya juga oke. Cuman ya itu tadi mungkin saya kurang srek dengan pose kakinya dan juga pose untuk tangannya saja. Kalau boleh saya kasih nilai untuk Shinka, saya kasih nilai 6. Oke, ini ada foto Paula yang tidak disukai Ivan Gunawan. Kenapa? Karena Ivan Gunawan itu adalah seorang fashion designer. Jelas dia tidak akan suka apabila centerpiece dari baju yang dia buat ya, yang ini itu tidak terlihat. Nah, itu juga harus diperhatikan ya buat kita fotografer atau mungkin model yang ingin mempromosikan baju, pastikan centerpiece atau bagian utama dari baju yang menjadi selling point-nya itu terlihat gitu. Terus kalau kita lihat di belakang sini juga ini banyak banget PR-nya ya, banyak banget kekurangannya untuk punyanya Paula ini, dimana ini mengerut nih. Ini bagian sini mengembang gede, di sini kecil. Terus bagian sini juga ya lebar dan si kainnya ini menutup ke lututnya. Jadi maksudnya dia bagus mungkinnya dilemparkan, tapi kan ingat ini adalah high fashion. Tidak selalu high fashion itu tentang kain yang berkibar, apalagi kalau kainnya terlihat banyak kerutan seperti itu. Ini ngerjain fotografer nantinya karena kita mesti ngedit ya. Kalau di dalam bayangan saya nih ya, kalau misalkan saya disuruh ngedit foto ini pasti si kainnya itu harus saya tarik ke sini supaya menciptakan kain yang lebih bagus aja kelihatan flow-nya daripada kain yang hanya sepotong seperti ini. Tapi kan kalau setahu saya untuk Indonesia Next Top Model ini tidak boleh banyak retouching. Yang harus dilakukan hanyalah menghilangkan si tali harnessnya aja. Dan itu memang hal yang bagus gitu karena foto itu tidak boleh terlalu banyak diedit. Terus si tangan sebelah kirinya juga tidak terlihat hanya sedikit dan tidak terlihat bagus. Kalau kata saya sebaiknya si tangannya itu nariknya ke sini aja. Ya, tangannya ke sini aja biar bisa terlihat. Dan ini juga maksudnya si tangannya ke sini itu untuk apa gitu? Karena tidak ada karena dia mungkin bekas lempar ya. Jadi mungkin maksudnya dia karena mungkin dia bekas melempar ya, jadi tangannya dia terpaksa harus dilempar ke sini. Tapi kalau dari segi wajah sih saya nggak ada masalah ya, ini kontrasnya kelihatan dari sini, highlightnya ada, shadownya juga ada, terlihat kontur tulang pipinya jelas, bibirnya terbuka sedikit dan tatapan matanya lurus ke kamera. Cuman sayangnya posenya ini banyak banget PR-nya. Dan kalau saya boleh kasih nilai, ini saya kasih nilai 4 untuk punyanya Paula. Oke, dan ini untuk Monica, kita lihat posenya seperti kalau di film-film action ya, jadi tendangan maut. Ini satu kaki ke sini, satu ditekuk, dan dia wajahnya lurus ke depan. Dan yang selalu tadi saya bilang, hati-hati kalau posenya lurus banget, karena akan terlihat seperti ini nih. Di sebelah sini dia mengerut, di sebelah sini dia ketarik. Tapi itu nggak masalah, selama kainnya mendukung untuk hal ini. Dan kebetulan untuk punyanya Monica ini memang keren sih kalau saya lihat ya, si celananya ini dia ngebentuk kakinya, tidak ada masalah. Terus sepatu yang digunakan bukan sepatu boots gitu seperti yang tadi ya, sehingga kalau yang ini dia lebih enak aja kelihatannya, lebih cocok gitu dengan celananya seperti ini. Terus juga si tangannya dia nahan seperti ke sini ya, nahan ke sini, dan si tangan yang satu lagi dia memegang pinggangnya. Cuman betul apa yang dikatakan oleh judgesnya, wajahnya mungkin kurang pas. Ya, saya juga setuju dengan seperti itu ya, dengan wajah yang terlalu strong sih, terlalu kuat. Sehingga kalau kalian perhatikan ya, mohon maaf saya bilang begini, jadi mata yang sebelah kirinya itu terlihat lebih besar dibandingkan dengan mata yang sebelah kanannya yang ini. Menjadi kekurangan apabila wajahnya tidak bisa dia kontrol. Seperti itu. Itu untuk Monica, dan kalau saya boleh kasih nilai, Monica ini saya kasih nilai 7. Dan ini ada Raisa. Oke, Raisa ini juga sama memiliki kain yang ke bawah seperti ini. Dan kalau kita lihat dia memiliki heels ya. Heels yang sayangnya si sudut yang sebelah sini bagian ini nggak dipakai buat nahan di tangga ini. Mungkin kakinya akan ada tahanan untuk dia bisa menopang beratnya. Jadi tidak akan seperti ini gitu kelihatannya. Dan satu lagi ini udah bener ya, seperti ini kan. Dan yang satu lagi mungkin terlalu ke bawah. Tapi kalau kakinya sih udah oke ya. Satu ditekuk, satu lurus ke bawah. Si ininya juga, si eroknya juga terurai. Dan tangannya juga nahan ke sini.
Centerpiece-nya juga terlihat oke, dan juga tangan yang ini juga lembut, lentik ya, kelihatan lentik. Nah, cuman kalau si fotografernya motret dari bawah ya, itu berarti low angle kan namanya. Nah, jangan terlalu ngedongak ke atas karena akan terlihat area di sebelah sini nih. Nah, mungkin akan lebih baik kalau dia tunduk ke bawah. Terus ini matanya juga tidak melihat ke kamera. Kalau ngelihat ke kamera langsung ya, tapi kalau misalkan ngelihat ke yang angle lain ya. Cuman kalau seperti terlihat lurus tapi matanya tidak ke kamera itu jangan gitu, karena seperti terlihat melamun sih. Kalau kata saya seperti itu untuk punyanya Raisa. Dan kalau saya kasih nilai ini sama ya seperti Monica, saya kasih nilai 7 untuk punyanya Raisa. Dan ini punyanya Natalie, foto Natalie ini mirip dengan foto punya Panes. Jadi dia terlihat tiduran ya rata, tapi bedanya kalau Natalie ini dia lebih miring ke atas, tidak flat seperti Vanes tadi. Terus kalau saya lihat di sini untuk kaki, dia kakinya ditekuk satu lurus, ini udah oke. Ini tahan ke sini, ini nahan ke sana, terus satu tangan nahan ke sini dan tangannya ditekuk ke belakang. Dan untungnya centerpiece-nya nggak ada di depan, tapi di belakang di sini, sehingga saat dia melengkungkan punggungnya seperti ini turun ke bawah ya untuk aksesoris lantainya, dan ini kelihatan seperti menggantung. Ini bagus banget kelihatannya. Dan kalau kita lihat, kalau saya boleh kasih saran mungkin ya, si kepalanya sedikit kurang noleh ke arah kiri sehingga tidak kelihatan si kontur lehernya gitu, tidak terlalu ngadep ke kanan sana. Tapi udah overall udah cukup ya untuk Natalie. Kalau saya boleh kasih nilai, ini saya kasih nilai 8. Dan kesimpulannya adalah untuk pemenang atau nomor 1 ya di grupnya punya Iko, kalau saya pilih itu sudah jelas adalah punyanya Iko. Jadi judges juga suka. Terus karena dia model yang berpengalaman juga, dia sudah tahu gimana caranya berpose di tempat-tempat yang sulit seperti ini, dan itu menjadi keuntungan bagi Iko. Jadi demikian video tentang Indonesia's Next Top Model Cycle 3 episode 1 untuk Ladder of Fashion dan foto individu dari grup Iko. Semoga bermanfaat. Saya Sup Marifin, like, comment, dan subscribe, dan sampai jumpa.